tidak ada seorang ustadz yang bisa memberi jawabannya, yang mempermasalahkan kenapa Nabi Muhammad itu kok sangat membenci binatang kecil yang tidak berdaya, yaitu cicak. Belum duduk sudah ditanya sama ayah saya, Pak Mudin, katanya, nanti itu kalau sudah hari kiamat, siapa yang jadi hakimnya? Nabi Isa, Pak, jawabnya dengan tegas. Kenapa Nabi Isa? Iya, Pak. Kok bukan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad yang terakhir, yang sempurna. Masyarakat desa kami adalah 100% beragama Islam. Tapi kami sudah mendapatkan doktrin bahwa Islam adalah agama yang terakhir, agama yang sempurna, dan agama yang diridhoi Allah. Kitab sucinya adalah Al-Quran, kitab suci yang sempurna, yang diridhoi Allah. Dan orang Islam adalah nantinya masuk surga karena kesempurnaan tadi. Pada murtadin yang mempermasalahkan kenapa Nabi Muhammad itu kok sangat membenci binatang kecil yang tidak berdaya, yaitu cicak. Nah, saya dalam mendengarkan, mengikuti YouTube, tidak ada seorang ustadz maupun murtadin yang bisa memberi jawabannya. Sehingga beberapa lama masalah itu selalu masih menjadi topik, menjadi bahan pergunjingan. Padahal saya yang hanya ngaji sekitar 2 minggu sudah mendapat cerita. Jadi saya ceritakan aja di sini. Waktu itu Nabi Muhammad sedang perang dan dikejar-kejar musuhnya. Akhirnya Nabi Muhammad ketemu dengan sumur tua, sumur yang kering yang sudah tidak ada airnya. Maka Nabi Muhammad langsung masuk ke dalam sumur itu. Dan tentunya akhirnya si pengejar ini pun sampai di tepi sumur itu. Dia berasumsi dengan temannya, tidak mungkin dia ada di dalam sumur ini. Terbukti bahwa lubang sumur itu permukaannya ditutup oleh lebah-lebah dengan rumahnya, yaitu jaringnya. Karena itu mereka terus berbalik kembali. Tetapi seekor cicak, dia bunyi dengan cicak-cicak begitu, yang bisa diterjemahkan bahwa cicak itu mengatakan matamu picek, karena nggak tahu bahwa Muhammad masih di dalam sumur. Karena itu si pengejar tadi balik lagi sambil mencari batu. Dapatlah dia batu yang hitam itu, lalu setelah sampai di pinggir, masih mikir lagi, apa benar Muhammad ada di dalam? Kok ini rumah lebah-lebah ini kok masih utuh? Lalu dia lemparkan batu ke sumur dengan tenaga yang cukup kuat dan berbunyi
benturan antara batu dengan benda keras. Dia pikir antara batu dan batu di dalam sumur. Rupanya itu batu mengenai gigi Nabi Muhammad sehingga gigi Nabi Muhammad patah. Cuma saya heran kok para ustadz zaman sekarang kok menganggap itu asing. Saya belum pernah mendengar nama Yesus. Kalau Kristen sudah, karena di kelurahan sebelah itu agak ramai, mempunyai stasiun kereta api, mempunyai pasar, dan klinik. Nah, kepala kliniknya itu, mantri klinik, itu agamanya Kristen. Singkatnya, setelah selesai ujian SMP, saya tidak lulus. Bukan sendirian, tapi semuanya tidak ada yang lulus. Saya sempat disuruh mengulang guru saya tidak mau. Percuma Pak, nanti juga nggak lulus lagi. Akhirnya saya mencari SMA, yaitu SMA swasta. Saya langsung memilih SMA Kristen. Di situ baru ada kelas 2-nya. Jadi saya masuk, baru ada kelas 2 dan kelas 1. Di sekolah Kristen itu, SMA Kristen, setiap hari Senin pagi, semua murid digiring ke gereja. Yang kurang lebih jaraknya ya 300 sampai 400 meter. Nah itu saya spontan kaget pada waktu pimpinan gurunya itu berdoa. Dia berdoa dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing murid-murid dalam minggu yang lalu dan selanjutnya mohon untuk tetap dibimbing untuk minggu depan. Nah, saya kagetnya begini, loh enak banget agama Kristen itu. Kok bahasanya bahasa sehari-hari. Saat itu juga saya sudah terpikat. Kalau gitu saya nanti masuk agama Kristen saja. Soalnya sulit waktu belajar ngaji. Nah, serupanya setiap mau Natal, itu semua murid diberi hadiah kitab. Pertama untuk kelas 1, kitab Perjanjian Lama bergambar. Bukan kitab seperti yang kita pakai sekarang, sudah langsung ayat-ayat yang dimasukkan. Nah, di waktu itu cerita bergambar. Tapi kondisinya juga bagus, bahkan mungkin lebih bagus dengan Alkitab sekarang. Yang baca juga ayah saya saja. Dia berkomentar, wah buku ini bagus sekali katanya. Isinya cerita zaman-zaman dulu. Nah, saya sudah senang, berarti ayah saya tertarik sudah. Maka suatu saat setelah terima kitab Perjanjian Baru bergambar itu, kebetulan siang-siang ada tamu perangkat desa, yaitu yang namanya Mudin. Itu yang perangkat desa yang mengurusin agama atau urusan mengawinkan masyarakat dan tukang memotong sapi atau kambing.
belum duduk sudah ditanya sama ayah saya. Pak Mudin, katanya. Nanti itu kalau sudah hari kiamat, siapa yang jadi hakimnya? Nabi Isa, Pak, jawabnya dengan tegas. Kenapa Nabi Isa? Iya, Pak. Kok bukan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad yang terakhir, yang sempurna. Ya, tapi yang menjadi hakim itu Nabi Isa, Pak. Saya mendengar yang akan menjadi hakim di hari kiamat juga baru saat itu. Jadi, Yesus itu baru saya kenal atau percaya setelah saya kerja dan aktif di gereja. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terus saja kita diperlihatkan bagaimana orang-orang datang kepada Yesus. Mereka datang karena mereka tidak lagi percaya dengan ajaran-ajaran itu, saudara-saudara. Tidak masuk di akal mereka. Bahkan mereka bertanya-tanya mengenai pengajaran-pengajaran di agama mereka. Tuhan terus membukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Dan memang benar, orang yang berpikir menggunakan logika pasti akan memilih Yesus. Karena Yesus itu dapat memenuhi atau dia bisa dapat dijelaskan tentang kebagaimanaan dia, kesiapaan dia di dalam hidup kekal. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mengadakan kesaksian iman. Nama saya Yosef Witomo HP. Lahir tahun 1945 di suatu desa atau kelurahan yang terpinggir. Desa kami sangat dekat dengan hutan jati yang tebal, yaitu di Pegunungan Kendeng. Ayah saya sebagai kepala desa selama 37 tahun. Masyarakat desa kami adalah 100% beragama Islam. Tapi orang tua saya Islamnya adalah Islam moderat, dan karena itu dari kecil tidak ada paksaan atau wajib untuk ngaji, walaupun 100% masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam. Setelah saya kelas 5 dengan kemauan sendiri dan dengan beberapa teman pergi ngaji setiap malam ke rumah guru ngaji yang dekat dengan surau. Kami ngaji tidak lama, hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu saja. Tetapi kami sudah mendapatkan doktrin bahwa Islam adalah agama yang terakhir, agama yang sempurna, dan agama yang diridhoi Allah. Kitab sucinya adalah Al-Quran, kitab suci yang sempurna, yang diridhoi Allah. Dan orang Islam adalah nantinya masuk surga
Karena kesempurnaan tadi. Dijelaskan juga bahwa nantinya manusia itu akan mati semua. Tentunya itu yang dimaksud adalah firman Tuhan pada saat memberitahu Nabi Adam, pada saat melarang untuk tidak makan buah yang ditunjukkan, dan kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Dalam doktrin itu, walaupun hanya 2 minggu, kami sudah mendapat satu cerita yang beberapa waktu yang lalu menjadi topik pada murtadin yang mempermasalahkan kenapa Nabi Muhammad itu kok sangat membenci binatang kecil yang tidak berdaya, yaitu cicak. Nah, saya dalam mendengarkan, mengikuti YouTube, tidak ada seorang ustadz maupun murtadin yang bisa memberi jawabannya. Sehingga beberapa lama masalah itu selalu masih menjadi topik, menjadi bahan pergunjingan. Padahal saya yang hanya ngaji sekitar 2 minggu sudah mendapat cerita. Jadi saya ceritakan aja di sini. Waktu itu Nabi Muhammad sedang perang dan dikejar-kejar musuhnya. Akhirnya Nabi Muhammad ketemu dengan sumur tua, sumur yang kering yang sudah tidak ada airnya. Maka Nabi Muhammad langsung masuk ke dalam sumur itu. Dan tentunya akhirnya si pengejar ini pun sampai di tepi sumur itu. Dia berasumsi dengan temannya, tidak mungkin dia ada di dalam sumur ini. Terbukti bahwa lubang sumur itu permukaannya ditutup oleh lebah-lebah dengan rumahnya, yaitu jaringnya. Karena itu mereka terus berbalik kembali. Tetapi seekor cicak, dia bunyi dengan cicak-cicak begitu, yang bisa diterjemahkan bahwa cicak itu mengatakan matamu picek, karena nggak tahu bahwa Muhammad masih di dalam sumur. Karena itu si pengejar tadi balik lagi sambil mencari batu. Dapatlah dia batu yang hitam itu, lalu setelah sampai di pinggir masih mikir lagi, apa benar Muhammad ada di dalam? Kok ini rumah lebah-lebah ini kok masih utuh? Lalu dia lemparkan batu ke sumur dengan tenaga yang cukup kuat dan berbunyi benturan antara batu dengan benda keras. Dia pikir antara batu dan batu di dalam sumur. Rupanya itu batu mengenai gigi Nabi Muhammad sehingga gigi Nabi Muhammad patah. Itulah ceritanya. Cuma saya heran kok para murtadin dan ustadz zaman sekarang kok menganggap itu asing.
Saya SMP-nya di SMP swasta karena SD di tempat saya itu setiap tahunnya belum tentu menghasilkan anak-anak yang lulus. Tapi pada waktu itu saya adalah termasuk yang lulus dari 3 orang. Tetapi nilainya pas-pasan sehingga tidak mungkin bisa masuk SMP negeri yang satu kabupaten. Pada waktu itu baru ada satu SMP negeri. Akhirnya saya masuk di SMP swasta. Karena saya belum diberikan sepeda, maka kami abonemen kereta api. Kereta yang bawa gerbong banyak, bisa 50 atau bahkan lebih, tapi di situ ada gerbong penumpangnya 2. Itu biasanya jam 4:30 sudah ada di stasiun. Ya, kami jam 3:30 harus sudah berangkat dari rumah dengan jalan kaki. Tapi kadang-kadang kereta itu terlambat. Sehingga akhirnya kalau masuk sekolah juga terlambat. Lama-lama karena sudah kelas 3, kami tidak indekos, tapi tidur di ruang sekolahan dengan masak sendiri, dengan bawa lauk dari rumah untuk seminggu, yaitu sambal cabai kering dan kecap. Nah, saat itu sebelum tahun atau sekitar tahun 60-an ada berita bahwa di Bandung sedang ada GAT yang artinya gerakan anti Cina atau anti Tionghoa. Nggak tahu setan mana yang membujuk saya langsung merasa bertanggung jawab, sehingga setiap malam saya selalu melemparin rumah-rumah Tionghoa yang berderet sepanjang jalan kurang lebih 150 meter kiri kanan jalan raya, padahal di tengah-tengah itu ada tangsi, yaitu kantor polisi. Saya melempari rumah Tionghoa itu dengan menggunakan senjata, yaitu senjata Nabi atau Raja Daud waktu melawan Goliat, yaitu kalau di kampung saya dinamakan bandil, beda dengan ketepel. Kalau ketepel batunya kecil-kecil, tapi kalau bandil ini batunya bisa sebesar bola tenis. Jadi saya setiap tutup sekolah, saya selalu pergi keluar untuk mencari batu-batu yang bagus-bagus, batu hitam yang berat itu. Minimal 10 batu saya simpan di bawah kolong lemari. Malam setelah kira-kira pukul 7 atau setengah 8, kami mulai beraksi. Kami melempari rumah-rumah Tionghoa itu dengan batu yang besar itu, maka selalu kedengaran karena jaraknya memang tidak jauh. Setiap lemparan pasti disusul dengan suara yang keras. Kalau suaranya buak begitu, artinya kena genteng. Tapi kalau briang gitu, artinya kena talang, yaitu seng. Tapi yang membuat
saya berhenti sejenak kalau menunggu suara batu itu tidak terdengar. Ini artinya batu itu terjatuh di jalan raya atau bahkan kena kepala orang atau bahkan kena polisi yang sedang piket. Lalu saya cepat-cepat masuk ruangan. Ruangannya gelap karena sekolahan kampung itu rupanya tadinya rumah orang kaya dengan papan jati dindingnya dan lantainya masih tanah. Tapi tidak segera selesai perbuatan jahat saya itu, setiap malam pasti saya lakukan. Sehingga akhirnya berhenti sendiri gara-gara pada waktu jam kurang lebih 3 atau 4 sore main voli di alun-alun. Alun-alunnya itu bekas halaman rumah Wedana. Jadi zaman dulu itu antara bupati dan camat itu ada selipan pejabat, yaitu Wedana yang menguasai 3 kecamatan. Nah, itulah perilaku saya pada waktu kecil. Sampai saya tamat SD, saya belum pernah mendengar nama Yesus. Kalau Kristen sudah, karena di kelurahan sebelah itu agak ramai, mempunyai stasiun kereta api, mempunyai pasar, dan klinik. Nah, kepala kliniknya itu, mantri klinik, itu agamanya Kristen. Singkatnya, setelah selesai ujian SMP, saya tidak lulus. Bukan sendirian, tapi semuanya tidak ada yang lulus. Saya sempat disuruh mengulang guru saya tidak mau. Percuma Pak, nanti juga nggak lulus lagi. Akhirnya saya mencari SMA, yaitu SMA swasta. Saya langsung memilih SMA Kristen. Di situ baru ada kelas 2-nya. Jadi saya masuk, baru ada kelas 2 dan kelas 1. Di sekolah Kristen itu, SMA Kristen, setiap hari Senin pagi, semua murid digiring ke gereja. Yang kurang lebih jaraknya ya 300 sampai 400 meter. Nah itu saya spontan kaget pada waktu pimpinan dulunya itu berdoa. Dia berdoa dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing murid-murid dalam minggu yang lalu dan selanjutnya mohon untuk tetap dibimbing untuk minggu depan. Nah, saya kagetnya begini, loh enak banget agama Kristen itu. Kok bahasanya bahasa sehari-hari. Saat itu juga saya sudah terpikat. Kalau gitu saya nanti masuk agama Kristen saja. Soalnya sulit waktu belajar ngaji. Nah, serupanya setiap mau Natal, itu semua murid diberi hadiah kitab. Pertama untuk kelas 1, kitab Perjanjian Lama bergambar. Bukan kitab seperti yang kita pakai sekarang, sudah langsung ayat-ayat yang dimasukkan. Nah, di waktu itu cerita bergambar. Tapi
kondisinya juga bagus, bahkan mungkin lebih bagus dengan Alkitab sekarang. Ternyata itu rupanya katanya ada bantuan dari Amerika. Saya begitu pulang hari Sabtu, saya sendiri belum mengatakan itu kitab Perjanjian Lama, ya pokoknya buku cerita. Saya taruh di meja depan kamar ayah saya. Nah, saat itu saya di rumah sudah mulai melakukan tata cara Kristen terutama dalam berdoa, makan, mau tidur, dan bangun tidur. Tapi saya memang belum bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mempengaruhi siapapun di dalam keluarga itu karena memang belum tahu apa-apa. Nah, akhirnya buku bergambar itu yang membaca hanya ayah saya. Dan itu setelah kelas 2, mau Natal dapat pembagian lagi yang Perjanjian Baru, juga bergambar. Sehingga di situ sudah ada gambar Isa Al-Masih pada waktu itu. Yang baca juga ayah saya saja. Dia berkomentar, wah buku ini bagus sekali katanya. Isinya cerita zaman-zaman dulu. Nah, saya sudah senang, berarti ayah saya tertarik sudah. Maka suatu saat setelah terima kitab Perjanjian Baru bergambar itu, kebetulan siang-siang ada tamu perangkat desa, yaitu yang namanya Mudin. Itu yang perangkat desa yang mengurusin agama atau urusan mengawinkan masyarakat dan tukang memotong sapi atau kambing. Belum duduk, sudah ditanya sama ayah saya. Pak Mudin, katanya. Nanti itu kalau sudah hari kiamat, siapa yang jadi hakimnya? Nabi Isa, Pak, jawabnya dengan tegas. Kenapa Nabi Isa? Iya, Pak. Kok bukan Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad yang terakhir, yang sempurna. Ya, tapi yang menjadi hakim itu Nabi Isa, Pak. Saya mendengar yang akan menjadi hakim di hari kiamat juga baru saat itu. Lanjut, setelah ujian SMA, ya bisa lulus. Tetapi karena kondisi orang tua sedang menurun pendapatannya dari pertanian, maka sebelumnya ayah saya sudah ngomong dulu. Ini karena kondisi perekonomian seperti ini, nanti Witomo tidak usah lanjutin sekolah dulu, supaya adik-adikmu bisa melanjutkan. Kan dia baru SMP. Saya siap saja. Terus saya sebenarnya mau dicarikan kerja di kantor kecamatan. Tapi suatu saat saya punya teman menghubungi saya, katanya di kota kabupaten sekarang ada fakultas. Terus akhirnya kuliah juga di situ. Baru 1 bulan dapat berita dari bekas guru saya SMA, waktu saya main di rumah Om,
saya dipanggil, Mas, ini ada penerimaan murid untuk pelayaran ikatan dinas di Semarang, masuk asrama, katanya. Saya berdua mendaftarkan. Kalau teman saya yang satu, tadinya sudah kuliah di pelayaran, tapi akademi swastanya. Jadi dia tahun berikutnya mendaftar di Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut. Kalau saya selama 1 tahun sudah menganggur karena orang tua sudah kewalahan biaya. Lalu waktu ujian luar biasa, tapi waktu itu belum ada istilah bagi saya puji Tuhan, saya bisa diterima juga. Dari pendaftar 800-an, yang diterima 80. Di dalam bagian pelayaran itu ada bagian notis dan mesin. Saya mendaftarnya di bagian notis karena ada tadinya teman kakak saya SMP ikut kuliah di situ. Saya daftar di mesin, dibilang jangan di mesin, ikut saya aja di notis. Tahu-tahu begitu pengumuman, saya melihat pengumuman di antar teman, pengumuman ditempel di papan tulis yang ditaruh di luar asrama. Ternyata saya lihat-lihat nomor saya tidak ada. Saya terus balik, ada teman-teman berkerumun nanya, diterima enggak? Enggak. Wah, sini, rombongan yang tidak diterima. Tapi kok saya digerakkan, hati saya digerakkan untuk kembali lagi ke papan tulis, papan pengumuman. Ternyata ada nomor saya yang dikurung. Dan keterangannya, nomor yang dikurung adalah yang tadinya mendaftar di bagian notis, diterima di bagian teknik. Saya langsung loncat-loncat, terus masuk ke asrama, sudah latihan baris berbaris. Ya. Jadi Yesus itu baru saya kenal atau percaya setelah saya kerja dan aktif di gereja. Jadi pada waktu di SMA itu walaupun ada pelajaran agama, belum memahami tentang Yesus dan pemahaman lain. Jadi ceritanya setelah saya masuk asrama, mencari yang tadinya itu sekolah itu supaya menghasilkan perwira-perwira muda untuk merebut Irian Barat. Rupanya kita belum lulus, kami belum lulus, Irian Barat sudah diserahkan ke Indonesia. Jadi anak-anak ini saya mencari tempat praktek sendiri-sendiri dan nantinya juga mencari pekerjaan sendiri-sendiri. Semboyan saya pada waktu itu, waktu mencari praktek, saya tidak akan menunggu-nunggu perusahaan pilihan, tapi yang penting siapa yang menerima saya pertama kali, itu saya masuk. Nah, akhirnya belum selesai
Prola pun saya sudah mendaftarkan dengan catatan 1 tahun lagi saya akan membawa ijazah mesin. Dan itu ternyata diterima. Jadi saya setelah kembali ke asrama dan lulus dengan membawa ijazah, kami langsung diterima di situ. Jadi rupanya tentang Yesus baru saya percayai pada saat saya sudah bekerja, bahkan sudah menikah. Waktu itu saya di Jakarta, jemaatnya belum punya gereja. Jadi kalau ibadah bergilir di rumah-rumah jemaat, demikian juga kalau ibadah keluarga hari Rabu. Hari Rabu pun saya sangat rajin. Tapi bukan berarti saya sudah paham beriman karena mengharapkan bisa makan enak. Nah, setelah saya 1 tahun bekerja, saya oleh orang yang menampung saya, yaitu kapten kapal dan KKM. KKM itu singkatan dari Kepala Kamar Mesin, yang menjadi atasan saya langsung. Waktu makannya digilir. Sehari di rumah kaptennya, sehari di rumah KKM-nya. Pada waktu pertama kali, kena di rumah kapten. Pada waktu mau makan, saya minta izin sama kapten itu. Maaf, saya mau berdoa dulu. Saya berdoa makan. Terus akhirnya yang terperangah kaptennya. Loh, kamu itu agamamu apa? Kristen. Wah, saya kira bukan Kristen. Saya sampai enggak berdoa katanya. Seperti itu. Akhirnya saya terus mengikuti katekisasi. Oh, maaf. Terbalik. Saya pada waktu itu mau nikah, saya minta pemberkatannya melalui gereja di Jawa, karena di Jakarta nggak ada saudara. Maka dengan surat dari gereja Jakarta kepada gereja di kabupaten tempat saya, minta supaya saya dalam pernikahan nanti diberi pemberkatan. Benar juga, saya diberkati oleh pendeta gereja di Jawa. Setelah menikah, 5 hari saya langsung ke Jakarta. Yang Jakarta sama istri saya masih sangat muda dan belum pernah ke Jakarta. Boro-boro ke Jakarta, ke Semarang aja belum. Tapi saya tinggal di Jakarta baru 1 hari, sudah mendapat tugas berlayar. Istri saya tinggal sendiri, tapi di situ ada adik saya. Nah, adik saya bahkan sudah dibaptis lebih dulu daripada saya. Saya setelah berlayar 1 tahun, saya turun cuti terus mengikuti katekisasi sama istri saya, terus dibaptis, yaitu tahun 1973. Habis baptis juga langsung tugas lagi, yang kadang-kadang sampai
1 tahun tidak pernah kapalnya masuk Jakarta. Saya waktu itu berlayar sering ke Singapura, sehingga saya selama berapa bulan gaji saya tampung, kumpulkan untuk membeli radio Philips L4. Jadi karena ayah saya atau orang tua saya walaupun sebagai kepala desa 37 tahun, tapi tidak ada radio di rumah. Kalau rakyatnya bilang, Bu, kenapa nggak beli radio, Bu? Alah, orang anaknya kalau berantem udah lebih ramai dari radio, ngapain? Gitu. Saya itu bersaudara 9, perempuan 2, laki-laki 7. Nah, perempuannya itu yang 1 sama laki-laki 1 meninggal waktu balita. Jadi saya setelah saya bisa menerima Yesus, walaupun belum seutuhnya, tapi saya sudah merasakan adanya perubahan dalam kepribadian saya. Saya yang tadinya emosional menjadi menurun. Yang biasanya suka pengen berantem, tidak pernah lagi. Karena bagaimanapun juga sudah mendapat pengajaran kasih. Jadi saya mengenal Yesus itu sudah dari tahun 73. Puji Tuhan buat saya, karena ternyata orang masuk Kristen itu bukan pilihan dari pribadi lepas pribadi, tetapi pilihan Tuhan. Sehingga ada firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Wah, itu membuat hati berbingar-bingar juga. Saya telah beberapa tahun menjadi umat Kristen. Suatu hari saya pulang dari bepergian, pulang ke rumah, rupanya ada anak muda tidur di samping rumah dengan membawa koran. Terus saya mengenalnya karena rumahnya tidak jauh. Tapi anak itu memang nakalnya luar biasa. Dia kalau marah suka mecahin kaca, suka melempari gentengnya sendiri. Nah, orang tuanya itu karena saking sayangnya kepada anak ini, yaitu anak nomor 2 dan laki-laki, sehingga nakal seperti apapun tidak dimarahin atau mendapat hukuman. Pernah suatu saat dia marah, televisi yang ukuran besar dilempar dan pecah. Itu pun tidak diapa-apakan. Anak ini saya tanya, loh, ngapain kamu tidur di situ?
Kenapa tidur di dalam? Enggak om, dia bilang gitu. Rupanya anak ini setelah sekian hari di rumah baru tahu bahwa keluarganya sudah tidak mau menerima lagi. Baik saudara-saudara om-omnya atau bahkan orang tuanya sendiri sudah tidak membukakan pintu untuk anak ini. Karena pada waktu itu dia sudah nakal, sudah ngobat, dan bahkan tidurnya sudah di kolong jembatan Kampung Melayu. Dia di sana, dia makannya ikut warung kaki lima, dan dia mau bekerja, mau ngambilin air dengan ember dan seterusnya. Terus saya tidak melihat apa-apa, berbekal kasih tadi, anak itu saya terima di rumah. Nah, ternyata dia itu sakit. Dan orang-orang tahu bahwa dia ini kemungkinan kena AIDS. Tapi saya tidak mengurangi penerimaan dia. Tapi betul juga saya bawa ke rumah sakit dan diperiksa. Ternyata memang dia kena AIDS. Padahal pada waktu di rumah itu dia suka buang air besar yang encer. Bahkan ada lebarnya itu selebar diameter 40 cm barangkali atau 50. Nah, itu saya yang nyikat, saya yang bersihkan dia, saya yang memandikan dia. Tapi akhirnya banyak teman-teman yang ngapain, jangan jadi pahlawan yang tidak jelas. Kan masih punya keluarga, tetapi sudah nggak ada yang terima. Tapi akhirnya saya mendapatkan nomor telepon adiknya. Adiknya padahal sudah insinyur. Akhirnya diambil, terus dikontrakkan sendirian sampai akhirnya meninggal. Setelah itu dengan bertambahnya waktu, saya sudah aktif sebagai jemaat gereja. Sungguh saya menjadi pergumulan karena di jemaat itu orang lain begitu mudah untuk memahami pemahaman Trinitas, yaitu Tritunggal yang Esa, Allah Tritunggal yang Esa, tapi saya sampai bertahun-tahun tidak bisa memahami. Karena orang langsung percaya dengan perintah Tuhan Yesus ke murid-muridnya untuk mewartakan Injil, supaya nanti dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka sudah bisa memahami bahwa inilah Allah Tritunggal. Tapi kalau saya dedel, saya tidak bisa mengartikan itu. Sehingga saya sering nanya teman-teman supaya dijelaskan mengenai Allah Tritunggal yang Esa itu. Tapi tidak pernah mendapat jawaban yang bisa saya terima. Karena umumnya memakai ilustrasi menjawabnya. Seperti pemahaman Allah Tritunggal itu tidak bisa disamakan dengan matematika. Matematika 1 tambah 1 tambah 1, kalau enggak sama dengan 3 ya salah.
Kalau Tritunggal ini 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 1. Wah, saya malah pusing lagi. Terus ada lagi yang jawab memberikan ilustrasi. Tapi ini jawaban mungkin sudah yang ke-15 atau apa. Trinitas itu seperti ini. Ada orang yang namanya A. Banyak yang tahu kalau dia itu namanya A. Tapi banyak juga yang tidak tahu kalau dia itu namanya A. Taunya dia itu adalah suaminya B. Jadi itu pun masih ada yang dua-duanya tidak tahu. Tidak tahu kalau itu si A atau suaminya si B. Ada yang tertuk. Oh, kalau itu bapaknya si C. Karena si C itu teman anak saya. Sehingga satu orang yang bernama A tadi dipanggil A ya jelas nama sendiri. Dipanggil ibu suaminya B ya benar. Dan dipanggil bapaknya si C ya benar. Nah itu saya sempat kurang lebih 10 menit. Oh ini tuh, saya bilang gitu. Tapi nggak lama udah saya hapus juga. Karena itu kan ilustrasi. Sedangkan saya kepengennya bisa mengetahui karena firman Allah yang memberitahu. Sehingga kadang-kadang saya sengaja mencari tahu itu bukan di gereja sendiri. Nah, suatu saat merupakan suatu mujizat. Siang-siang, tahu-tahu pagar rumah saya karangan digedor-gedor sahabat saya. Ngapain mesti gedor-gedor sih? Ya, ini penting sekali Mas, katanya. Saya buka, saya masuk ke ruang tamu, dia ngikutin, dan begitu sampai dia rupanya nyunggi Al-Quran. Dia bilang, umat Islam ini gimana sih Mas? Kenapa? Saya bilang gitu. Nah ini di Al-Quran ini ada penjelasan kok. Kalau orang Kristen itu bukan orang kafir. Mana? Ternyata benar. Ternyata itu di S3 ayat 55 itu. Terus akhirnya saya berpikiran pasti di Al-Quran ini banyak ayat-ayat yang sederajat dengan ini. Maka saya bilang, saya pinjam ya. Ya udah. Nah, baru 3 hari dia datang. Wah, saya belum selesai bacanya. Udah, nggak apa-apa. Udah, untuk Mas Utomo saja. Katanya. Loh, yang benar. Ya. Wah, terima kasih. Saya bilang. Setelah dapat sekitar 2 bulan, saya sedang baca Al-Quran. Ibu angkat saya, orang Ambon, main ke rumah. Dia bingung. Loh ini orang Kristen kok yang dibaca Al-Quran itu gimana? Iya Bu, bagus. Gitu. Saya di rumah juga ada. Ini ada terjemahannya soalnya Bu. Kayaknya yang di rumah juga ada terjemahannya, tapi tidak ada yang membaca. Nanti saya baca sini ya. Oh iya Bu, terima kasih. Akhirnya beberapa hari kemudian sudah datang dengan membawa Quran yang lain. Ternyata memang benar Quran itu sudah ada terjemahannya. Al-Quran yang pertama terjemahan tahun 70 dan yang dibawa ibu angkat ini terjemahan tahun 72. Itu saya baca, saya juga kaget. Saya jadi orang Kristen berarti sudah sekitar 25 tahun.
Saya kaget, wah, rupanya isi Al-Quran seperti ini. Kenapa banyak umat Islam yang mengatakan orang Kristen itu kafir karena Tuhannya ada 3. Terus saya pelajari itu Al-Quran dengan membuat konsep buku. Ini saya sudah membuat buku ini. Di meja saya taruh 3 kitab suci, 2 Quran dan 1 Alkitab. 1 Alkitab saya taruh di tengah, kiri kanan Quran. Karena Qurannya kecil-kecil seperti ini. Ini pemberian. Dan saya imani bahwa yang mengirim ini adalah dari Tuhan Yesus melalui kedua orang tersebut. Maka tidak memerlukan waktu panjang, saya sudah bisa menulis buku ini. Karena setiap saat saya berkerinduan untuk bisa mewartakan kebenaran Injil sesuai perintah Tuhan Yesus. Setelah jadi, saya fotokopi beberapa. Bahkan keponakan saya bisa membuatkan 40 fotokopi. Dan yang lainnya saya bebankan kepada saudara-saudara, kepada anak juga. Anak saya kasih jatah setiap bulan harus fotokopi minimal 5. Nah, tidak lama dari itu, saya pulang ke kampung karena kakak saya, abang saya menikah karena istrinya sudah beberapa tahun meninggal. Saya pulang dengan membawa lebih dari 40 buku. Dan itu saya bagi-bagikan kepada jemaat di kampung. Di kampung saya memang belum ada orang Kristen, tetapi di kampung sebelah sudah ada. Jadi untuk ibadahnya dipimpin dari jemaat sebelah. Jadi semua saya kasih fotokopinya. Waktu itu fotokopi masih dengan biaya 20 ribuan karena buku ini kan buku folio, sementara halamannya sampai 210 kurang lebih. Nah, setelah itu kami juga selalu berusaha menyisihkan uang untuk khusus fotokopi untuk saya bagi-bagikan kepada sasaran. Seperti pernah kejadian, saya kan sudah pensiun ceritanya, waktu ada rapat yayasan, saya ditanya sama teman saya dari kantor, Mas Ritomo setelah pensiun apa kegiatannya? Nulis buku, saya bilang gitu. Wih, tumben, memangnya ada hobi nulis buku? Ya enggak, ini baru sekali ini. Mau kamu? Saya bilang gitu. Oh, bukan kamu. Dia juga sederajat, tapi lebih muda. Bapak mau buku saya? Bolehlah. Nah ini buku yang saya kasih judul Buku Pemersatu Umat untuk Menuju Kerajaan Surga Melalui Juru Selamat Manusia, dalam kurung Tuhan Yesus. Tapi dia bawa pulang juga. Tapi 3 hari kemudian dia telepon, Mas, katanya,
itu buku kalau saya pulangi bisa nggak? Bisa, saya sudah dibaca dan dimengerti, saya bilang gitu. Kenapa? Saya habis baca, pas mau makan, saya tinggal di meja tulis. Istri saya rupanya tahu, terus membaca, baru membaca judulnya, dia sudah marah-marah sama saya. Kamu berani menyimpan buku seperti ini. Bagaimana kalau orang tua kita atau saudara-saudara kita nanti datang ke sini? Udah pulangin saja, katanya. Karena itu dia bilang mau dipulangin. Benar juga, 3 hari kemudian sudah dipulangin. Itulah hambatannya. Tetapi selain itu tidak pernah ada yang memulangkan. Kalau menolak ada banyak. Dan saya selalu memasang jaring. Buku-buku ini setiap hari saya taruh di meja tamu. Sehingga kalau ada tamu, dia dengan sendirinya membaca. Nah, kalau saya lihat orang ini bisa diinjilin, ya langsung saya injilin. Tapi kadang-kadang ada komentar dari saudara saya, jangan, dia saudara dekat, nanti malah bisa menjauh. Loh, nggak apa-apa. Kan menjauh yang menjauhi kan manusia. Tapi kalau saya nggak bikin dan tidak berani melakukan tugas dari Tuhan Yesus, yaitu penginjilan, ya tegur. Pokoknya saya berusaha setiap saat, kemana saja, saya selalu berbekal buku ini beberapa biji, dan pasti habis. Saya kalau menulis, suka diingatkan anak saya, kalau mau nulis harus berdoa dulu loh Pak, katanya. Oh ya, saya bilang gitu. Suatu saat anak saya itu cuti, terus satu keluarga diajak pulang ke kampung, akhirnya keliling-keliling Jawa Tengah sampai Jawa Timur sebagian kecil. Nah, setiap masuk hotel, pulangnya pasti saya tinggalin buku ini. Pernah waktu di Dieng ada hotel yang terbaik ukuran di sana, dia punya perpustakaan. Saya juga diam-diam saya kasih buku ini dan tempatnya saya buat yang mudah dilihat. Dan bahkan satu lagi saya kasihkan petugas di hotel itu. Terus satu lagi saya kasih di tempat ada gua. Gua itu dalamnya bisa untuk main badminton. Nah, saya punya anak 3 ini. Anak yang pertama sakit skizofrenia. Terus saya cerita, terus dikasih tahu sama penjaga ini, tempat wisata ini. Oh, kalau gitu gini Pak, katanya. Kalau mau, ini ambil nih air yang menetes-netes ini, nanti airnya diminumkan. Oh, nggak bisa. Saya orang Kristen. Ada kok Pak orang Kristen juga yang ambil air ini untuk obat. Ya, saya nggak bisa. Saya bilang gitu.
dia kayaknya juga paling tidak tamatan SMA. Akhirnya saya kasih juga buku. Buku ini dibaca baik-baik. Di dalamnya sudah ada nomor telepon saya. Kalau mengalami kesulitan untuk nanya penjelasan, telepon saja. Ya, tapi ternyata tidak ada yang nelpon orang-orang yang kami kasih ini. Tapi saya tetap berkerinduan untuk orang lain supaya memiliki buku saya ini. Supaya Tuhan Yesus bisa diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kadang-kadang pernah suatu saat ada orang yang sedang duduk di trotoar, sedang jajan, istrinya lagi makan, dianya duduk, mungkin cari udara segar. Saya terus duduk di sebelahnya. Saya tanya juga. Akhirnya saya bilang kalau saya punya buku gini-gini. Kalau Bapak mau saya kasih ya. Tidak usah Pak, tidak usah katanya. Saya pernah mau ke kampung, saya bawa beberapa buku, tapi kan saya kalau pulang kampung kan tidak sempat untuk ketemu banyak orang. Saya ngasih tahu keponakan saya bilang saya mau pulang, tolong, situ kan ada 2 gereja. Di sana ada 2 gereja, yaitu gereja Pentakosta dan gereja Jawa. Coba tolong saya kenalkan yang tua-tuanya. Akhirnya saya bilang, Pak, saya mau ke sana. Saya pengen kesaksian. Bisa nggak dari 2 jemaat dikumpulkan di satu gereja? Oh, bisa Pak, bisa. Akhirnya karena urusannya juga banyak, saya tadinya janji jam 11 siang, akhirnya baru bisa datang jam 5 sore. Tapi ternyata tetap ditunggu sama jemaat 2 gereja itu. Saya langsung membuat kesaksian, saya tegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen, apalagi di kampung begini, jangan sampai dengan tetangga itu berselisih paham. Harus ditingkatkan ajaran kasih sayang dari Tuhan. Karena dengan kasih sayang itulah pasti ada 1-2 yang akhirnya mengikut kita. Nah, saya juga tinggalin. Yang penting kita ini harus bisa mewartakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Nah, itu ternyata sambutannya ya lumayan. Dari 2 jemaat, tapi kan di sana kecil-kecil ya. Bisa sekitar 50 yang hadir. Tapi tidak kebagian semua. Terus saya bilang, kalau ini nanti, karena membawa buku ini kan berat, tolong salah satu memfotokopi, 10 apa 20, nanti biayanya saya ganti, saya transfer dari Jakarta. Saya benar-benar dalam hal ini selalu berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya yang bisa menerima Tuhan Yesus. Waktu pergi ke Jawa Timur, yaitu
di Kediri, keponakan saya, anak dari kakak saya, jadi pendeta di sana. Dia kepengen saya bisa khotbah di sana. Saya bawa juga bekal buku. Sangat laris sampai akhirnya banyak yang tidak kebagian, maka saya ini bilang, ya lain kali saya kirim lagi, saya bilang itu. Nah, sekarang mengenai perkembangan Kristen di daerah saya, ya puji Tuhan, hampir 100% saudara-saudara saya bisa menerima Tuhan Yesus. Untuk saudara kandung dari 9 meninggal 2, tinggal 7, sampai meninggal baru hanya 1 yang belum bisa menerima Tuhan Yesus. Tetapi sudah saya kasih buku. Ya semoga saja ada hasilnya. Karena dia tinggalnya di Jambi. Penginjilan dengan sistem buku ini akhirnya terhambat karena sudah susah untuk memberi kepada orang lain. Karena memberi ini tidak sembarangan juga. Kalau salah-salah bisa ditolak dan bahkan marah-marah. Akhirnya saya ngambil cara lain untuk pewartaan Injil, yaitu saya dengan kirim SMS kepada nomor acak. Misalnya saya punya teman di Medan, dia punya nomor telepon. Saya terus kirim SMS ke nomor acak tapi dekat dengan nomor teman saya ini. Nanti kalau ternyata sudah diterima, saya terus bel. Saya bilang, apakah SMS saya sudah diterima, Pak? Sudah. Bagaimana? Apakah kita mau ada kelanjutannya untuk membicarakan tentang keimanan kita? Wah, saya nggak mau. Katanya. Ada yang jawabnya begitu. Tapi ya kita sudah risiko, saya juga tidak marah. Tidak mau, nggak apa-apa. Nanti saya kirim, dibaca. Tapi ya untuk ngirim aja. Kalau sekarang ini buku saya ini kalau saya fotokopi sudah 55.000. Ongkos kirim juga sudah 50 ribuan. Jadi saya berhentikan. Lalu nyambung adanya YouTube ini. Saya kepengen sekali untuk bisa bergabung pada channel YouTube. Dan sekarang sudah terlaksana melalui Merkel TV karena Pak Franky memberi kesempatan kepada saya. Saya terus terang aja begitu anak saya bilang, Pak, nah ini sudah bisa saksian nanti hari Jumat. Gitu. Wah, denyut jantung saya berdebar juga. Padahal tadinya anak saya itu saya ingatin terus setiap pagi. Sudah kirim belum? Belum. Nanti aja kalau ulang tahun. Wah, ulang tahun kapan? Rupanya kemarin ini begitu daftar langsung ketemu Bapak Franky dan memberikan penjelasan yang positif. Oh ya, saya cuma mau cerita. Ada pernah orang kampung saya, masih saudara,
dia ke Jakarta, langsung saya beri buku dan diinjili. Setelah hampir setahun, balik lagi. Dia nagih begini, Mas, saya udah masuk Kristen kok, nyatanya kok ya belum dapat kerjaan. Loh, Dek, makam ini umur berapa? Umur sekian, ya lebih tua dari saya. Bisanya kerja apa? Ya bangunan kayak katanya. Kalau di bangunan bisa jadi tukang nggak? Enggak, berarti jadi kuli. Iya, karena nanti bagian kerjanya itu gotong-gotong pasir, madu, kuat enggak? Ya enggak, orang jalannya aja udah begini. Ya udah. Tapi bukan berarti Yesus belum menjamah. Itu kebetulan ada anak Kediri yang penginjilan di kampung saya itu. Sehingga akhirnya dia setiap 2 minggu dapat jatah beras, gula, teh. Nah itu siapa yang ngirim? Itu ada anak muda yang suka ngajarin nih agama. Ya itu dari Tuhan Yesus, bilang gitu. Sampai akhirnya waktu dia meninggal, kami juga yang mengurusi baik peti jenazah maupun pemakamannya. Dan apalagi adik kandung saya, itu lebih ekstrim lagi. Dia di Jakarta, dia suka pijit urut. Tapi ternyata yang ngurut itu sudah nenek-nenek di Jakarta ngontrak kamar. Akhirnya diinjilin. Akhirnya mau nggak nanti dibaptis, Mbah? Ya mau. Ini akhirnya pas meninggal, dia datang ke tempat kontrakannya, bilang sama yang punya rumah, bagaimana kalau saya bawa untuk pemakamannya. Oh iya, memang adik saya yang satu ini lebih ini lagi, karena didukung juga dengan keluarga. Saya kira kesaksian saya untuk sementara sampai di sini, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada, saya siap untuk menunggunya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan.